Imlek, saya hanya Bung Karno kalau nggak salah, saya membaca artikel tentang Pak Tan, Bung Karno pernah ngasih hadiah uang kalau nggak salah Pak Tan, karena Pak Tan itu juara dunia. Bung Karno itu mungkin apa namanya tertarik ya, atau bagaimana saya juga tidak tahu apa yang ada di benaknya Bung Karno itu, saya tidak tahu. Cuman beliau bilang begini sambil nunjuk-nunjuk, I'll give you scholarship gitu. Saya nggak bisa ngomong apa, cuman saya bilang terima kasih. Cuman saya itu saja, saya tidak lebih. Dan saya kaget waktu saya kembali ke kampus, ada amplop. Saya tidak berani buka, bilang terus terang baru sih. Waduh, saya bilang ada apa nih ya? Saya suruh teman saya si George Seng namanya, orang dari Singapura. Dia sambil ngeledek, katanya, Joe, what seems to be the problem? Saya bilang, no problem. I just received an envelope, saya bilang, from The president? Not the president, from Indonesian embassy. I said, open it for me please, George. Dia sambil ketawa-ketawa. Dia bukain pelan-pelan. Begitu dilihat, cek $1.000. Zaman itu? Zaman itu. Tahun berapa tuh Pak? 50? Bukan, 61. Gitu. 61. Tahun 61 $1.000 itu besar. gede banget. Ya, mobil kalau Impala aja baru $2.000. Bapak dapat $1.000 itu per month tiap bulan. Bapak waktu itu dapat beasiswa di Texas ya? Di Texas ada di Baylor saya. $1.000. $1.000. Dan itu Bapak ketahui dari Bung Karno? Dari Bung Karno. Melalui tentu kebudayaan ya. Ketika itu kalau nggak salah Pak Priyono kalau tidak salah tuh jadi Menteri Pendidikannya. Wow, Bapak masih inget aja. Iya. Jadi saya bilang, aduh, enggak lah, saya kembaliin. Serius, dibalikin? Balikan. $1.000 masa itu, tahun 60-an. Iya. Itu bisa mungkin kisarannya 500 juta, 700 juta, mungkin 1 miliar masa itu. Bayanginnya itu tiap bulan $1.000. Kenapa ditolak? Zaman dulu orang itu enggak itu. Saya bilang, saya istilahnya diangkat saja, disayang sama Bung Karno, saya sudah senang. Kenapa mesti saya sudah cukup, saya dikasih makan 3 kali sama universitas saya. Apalagi saya punya part-time job di kampus. Dikirimin $1.000 dan Pak Tan, atlet badminton juara dunia pertama Indonesia di kancah dunia, menolak itu, dikirim uang $1.000 dari Bung Karno tiap bulan, nolak? Bukan menolak, jadi ya saya tidak butuh lah, mungkin ini uang bisa dimanfaatkan untuk yang lain lah. Udah, saya sudah cukup diberikan sama universitas saya, udah makan 3 kali, segala gratis, ya sudah, that's it. Pak Tan ini kan waktu kuliah di Amerika, di Texas, tapi tetap pulang pergi untuk tanding, main. Iya kan, saya mesti mempertahankan tahun 61. Kebetulan diadakan di Istora. Saya pulang. Nah, Asian Game. Setelah itu kan kita menang lagi. Saya balik. Asian Game, saya pulang lagi. Main? Main. Menang? Hampir 3 emas saya, 2 emas 1 perak. Seriously Pak Tan, karena ini kalau sekarang anak sekarang bilang Pak Tan pulang pergi Jakarta Amerika terus tanding, mungkin ya cuman kita hanya melihat jet lag. Tetapi yang mau saya tekankan di sini adalah zaman itu, zaman 60-an, Jakarta, Texas. Dan waktu itu pesawatnya aja masih, tadi Bapak bilang masih baling-baling. Baling-baling. Pak, itu berapa hari kira-kira Pak? Ya kira-kira 1 hari penuh lah. Tapi
Tapi senang saja Pak Rosi. Bagaimana ya kalau orang senang itu udah lupa segala-galanya. Yang penting tujuannya. Saya bilang, saya pulang, saya akan berlatih untuk mengangkat itu bendera merah putih naik lagi ke atas. Itu saja. Kalau tanya kepada saya, why? Saya bilang, karena inilah satu-satunya yang saya bisa berikan kepada negara saya. Kata Bung Karno, Pak Tan sempat cerita pada saya, bener gak? Saya mau mencoba nginget lagi yang pesannya Bung Karno. Bung Karno pernah bilang, karena juara dunia, meskipun cuman makan tempe gitu ya, kalau nggak salah ya Pak Tan, gimana ini ya Bung Karno, makan tahu Bung tempo. Karno, kalau Bung Karno kan apa adanya, plak, sambil unjuk-unjuk, hei, kalian makannya tahu tempe, orang lain makannya keju sama roti, tapi kalian bisa ngalahkan mereka. Nah itu kita bangga. Nah bukan apa-apa Mbak Rosi. Apa ya yang ada di pikiran Bung Karno itu? Sebelakangan baru saya sadar bahwa kita itu tidak serendah orang lain, kita itu melebihin orang lain juga. Jadi jangan merasa kecil gitu. Biasanya kan kita itu merasa kecil. Kalau lihat orang barat, waduh, panggilnya juga sudah menir atau mister gitu ya. Tidak. Dan di situ saya mulai sadar apa yang Bung Karno bicarakan itu benar. Jadi orang Indonesia itu memang di atas mereka. Nah buktinya nih, kita bisa ngalahkan mereka, semuanya kita kalahkan. Tidak ada yang tidak kita kalahkan. Itu yang saya senang. Pak, itu kan dulu zaman susah ya, tahun 58-an. Sangat susah. Tahun 60-an. Sangat susah baru sih. Itu benar-benar zaman susah lah. Gimana justru di zaman susah, di zaman baru saja merdeka, kita bisa punya juara-juara dunia bulu tangkis. Cita-cita. Makanya orang kan harus bilang, you must have a dream. Karena apa? Wah, kalau saya bisa begini jadi jago, saya bisa kenyang makan gitu. Karena dulu susah sekali, makan juga susah. Ayah saya kan hanya seorang istilahnya pekerja lah ya. Ibu saya harus merawat 6 anak, bagaimana sih susahnya. Jadi memang itu Tuhan yang ngasih saya. Ini jalannya. Percaya nggak percaya, saya tetap. Bukan saya memberi satu kesaksian, itu keyakinan saya. Ada suatu kekuatan yang begitu dahsyat, begitu kuat, yang kita nggak bisa melihat, yaitu Tuhan. Jadi itulah. Pak Tan sudah membawa nama Indonesia di dunia. Thomas Cup, All England, Asian Games, juara dunia pada masa itu, tahun 58, 61, 64. Tapi kemudian nama Tan Yu Hock, yang Bapak dari tadi saya menangkap bahwa Indonesia sekali. Tapi kemudian untuk perjalanan saja, Bapak tidak bisa menggunakan paspor Indonesia ya? Bukan, ketika itu kan harus memilih. Saya bilang sebelum ada Indonesia, saya sudah lahir. Jadi waktu itu Bapak harus warga etnis Tionghoa, keturunan, meskipun ada di Indonesia, harus memilih kan, mau jadi warga negara Cina atau negara Indonesia, gitu ya Pak ya. Terus Bapak, apa posisi Bapak waktu itu? Wah, saya sudah ada di Amerika, tapi saya bilang sama orang tua saya, we are Indonesian, kita orang Indonesia, jadi kita tolak itu, apa yang bau kewarganegaraan gitu. Ada menolak kewarganegaraan mau tetap jadi warga negara Indonesia. Saya punya dokumennya. Pak Tan merasa waktu itu karena masih muda juga dan Pak Tan kan DNA-nya nasionalis banget, merasa sempat tersinggung nggak sih? Masa saya udah menyumbang piala untuk Indonesia dalam kejuaraan dunia, tapi masih ditanya mau jadi warga negara RRT atau Indonesia. Ada ketersinggungan nggak waktu itu? Sejujurnya saya katakan,
saya tidak tahu dah. Saya bilang kalau mesti begini ya oke. Kalau saya tersinggung itu waktu anak saya, nah itu saya sangat tersinggung. Saya udah jadi warga negara Indonesia, istri saya jadi warga negara Indonesia, kok anak saya masih diragukan juga. Mesti memiliki surat bukti kewarganegaraan Indonesia. Nah itu yang saya bilang, ini aneh saya bilang. Jadi saya ngurus itu tuh Mbak Rosi, 2 tahun baru keluar. Dari satu pengadilan ke pengadilan lain. Ini juara dunia pertama loh. Juga ngalamin kayak gini. Anaknya masih diragukan warga negara Indonesia atau bukan. Persis. Ya adanya begitu kita bisa apa? Sampai-sampai ini terpaksa saya kemukakan di sini. Waktu diterima oleh Pak Harto ketika itu. Ini ada fotonya nih Pak. Pas sekali. Ini. Beliau itu, ini 84 nih. Bapak, apa namanya, sangat elegan dah. Kalian jangan minta kapling, jangan minta uang ya. Saya mah benar-benar ketika itu paling berani lah. Pak, saya minta KTP. Langsung mengkerut. Loh, kirain saya nggak punya KTP, bukan. Saya minta untuk Ivana Lee. Karena dia main untuk Indonesia. Tapi kalau ke luar negeri, dia punya selembar kertas namanya surat laksana paspor. Jadi kalau pergi, itu pulangnya diambil lagi. Jadi dia stateless. Padahal itu bawa nama baik, bawa nama Indonesia. Nama Indonesia. Nah, beliau karena mungkin I talk to the right person ya. Langsung ke Pak Harto. 2 minggu kemudian Ivana bisa dapat paspor Indonesia. Lega ya rasanya ya, ada yang bisa ditolong ya. Saya terlalu banyak nolongnya. Waduh, kalau disebut terlalu banyak, jadi too complicated lah. Tetapi saya bisa menangkap bahwa yang Bapak tolong itu adalah bagaimana atlet-atlet badminton, bulu tangkis pada masa itu, yang memang keturunan Tionghoa untuk bisa mendapatkan paspor dan KTP Indonesia, gitu kan? Persis. Untuk diakui sebagai warga negara Indonesia. Ya, makanya waktu saya ketemu Gus Dur kan boleh merayakan Imlek. Saya hanya minta 3. 1, jangan panggil kita Cina. 2, hapus SBKRI. Karena apa-apa kita mesti SBKRI, kita KTP aja ada capnya. Jadi tiap kali mau memperpanjang KTP, tanya dulu mana SBKRI-nya. Wah, saya bilang ini. Apa itu Pak, surat keterangan? Surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia. Dan kalau di Jakarta kita mesti punya namanya K1. Apa itu? Ya, kalau tidak ada K1 nggak bisa jadi KTP. Namanya K1. Ya, itu apa yang pernah saya alamin gitu. Bapak masih merasa nggak Indonesia itu sering masih diskriminatif pada keturunan Tionghoa? Karena mereka sangat terpengaruh sekali oleh Barat. Seolah-olah kalau Barat tuh hebat lah. Apa-apa, walaupun mungkin di sananya tukang roda dia, mungkin juga gelandangan.